Saudara putra bungsu Presiden Joko Widodo resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional akan kita bahas di Sedang Viral bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Sofa Marwa. Halo Prof, apa kabar? Apa kabar? Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat Prof siang. Sofa, selamat siang. Langsung saja kita apa sih Prof plus minusnya Kaisang gabung PSI bagi PSI dan juga bagi Jokowi? Eh, Baiklah, terima kasih. Jadi mungkin barangkali saya akan melihatnya dalam konstelasi politik dulu ya. Menurut saya hari ini kan kita semua perhatiannya sudah begitu fokus kepada pemilu, begitu agak penasaran juga karena dua pasangan calon belum menentukan wapres begitu ya. Tapi momentum itulah menurut saya yang kemudian memang dipakai oleh Kaisang untuk menentukan dirinya dia masuk ke PSI begitu. Dan menurut saya ini proses yang panjang bagi dia dan keluarga beliau untuk kemudian memilih PSI karena eh, Kaisang kan secara organisatoris dia tidak memiliki background organisasi ya, dalam arti yang memang betul-betul membangun karir di wilayah politik dari katakanlah muda begitu gitu kan. Dan mungkin katakanlah dia mau masuk ke PDI itu bukan persoalan yang mudah begitu ya, karena kita tahu basis organisasi kepartian PDI sebagian besar orang masih mengkaitkan dengan keluarga besar Presiden Soekarno gitu. Dan saya yakin, saya rasa dalam konteks politik pilihan pragmatis begini ini ya biasa begitu ya, ya sah-sah saja Hmm. ketika dirasa secara masa depan Presiden Jokowi dan keluarganya dalam tanda petik gitu ya kurang mungkin merasa mature gitu untuk di PDI. Nah, pilihan untuk kemudian masuk ke partai yang lain dan membangun kekuatan baru, saya rasa itu masuk akal gitu. Dan mengapa pilihannya adalah PSI? Karena tentu Kaisang adalah anak muda dan itu relatif dia mudah untuk masuk ke lingkungan yang notabene masih muda begitu ya. Ya, Hmm. kita tahu ada Giring, ada Kris Natali, ada Raja Juli Antoni dan yang lain gitu dibanding alih-alih berhubungan dengan generasi yang sudah agak lama begitu. Menurut saya itu pilihan yang maksimal lah bagi Kaisang yang ingin membangun kekuatan politik. Tapi eh, saya rasa tujuannya dia itu nggak sekarang ya Mbak, itu masih nanti gitu ya. Ini tuh hanya langkah awal bagi Kaisang dan keluarga beliau untuk kemudian membangun jejak rekam ke depan begitu. Karena yang penting momentum ini dia ambil dulu begitu, tapi tujuannya mungkin jangka panjang Baik. untuk katakanlah apakah itu kemudian begitu bermanfaat untuk membesarkan PDI hari ini menjelang pemilu, saya rasa nggak terlalu signifikan sih, mungkin nanti gitu ya kelak gitu. Heeh. Baik, ini jadi Prof Sofa menilai adalah ini langkah awal Kaisang yang dinilai Iya. sah-sah saja, apalagi mengingat dia anak muda begitu ya. Tapi PSI ini kan dikenal memang dekat dengan Prabowo, Prof Sofa. Nah, sementara kan Pak Jokowi dan juga kakak sulung Kaisang ini kader PDI Perjuangan. Terus bagaimana analisis Anda terhadap arah dukungan Pilpres tahun depan? Apa kira-kira maknanya, Prof? Rasa semua banyak ya sudah melihat bahwa Presiden Jokowi itu kan secara ofisial apa namanya partainya memang beliau ada di PDI begitu, tapi gestur-gesturnya itu kan agak-agak ke lain hati begitu ya. Tapi tentu itu membutuhkan telaah lebih lanjut. Tetapi Kaisang itu kan relatif bebas ya, Mbak. Bukan seperti Mas Gibran yang memang secara struktural dia sudah masuk jabatan dan ketika mengikuti kontestasi eh, pemilu pilkada di Solo itu kan ya notabene sudah didukung partai dan sebagainya. Sementara Kaisang itu relatif bebas gitu. Dia boleh memilih gitu kan. Ini awal langkah dia untuk masuk ke wilayah politik dan dia tentukan itu di PSI begitu. Saya rasa Oke, begitu tapi penjelasannya. apakah ini Prof? Apakah justru ini upaya memasang dua kaki begitu dari Presiden Jokowi sendiri dengan menaruh Kaisang di PSI? Anu ya, melengkapi gestur pemahaman kita terhadap beliau kan gesturnya begitu ya. Jadi memang itu untuk Hmm. jangka panjang begitu. Jadi lengkap sudah begitu. Kalau kemarin isunya adalah walaupun belum tentukan kan kemudian muncul banyak spekulasi bahwa Gibran akan menjadi wakil presiden kan segala macam gitu calon wakil presiden. Nah, eh, apa namanya eh, kakinya ini dibangun di banyak jejaring gitu loh Mbak.
Dan menurut saya Hmm. PSI itu sangat masuk akal pilihannya ya tadi itu. Karena memulai sesuatu yang baru yang notabene Kaisang mungkin masuk ke sana karena dia bukan basis organisatoris dan mau masuk ke PDI tentu akan lebih sulit karena itu tadi dalam tanda petik kekuatan yang sangat besar di sana. Terus kemudian secara ini dia belum pernah terikat ya dalam tanda petik seperti Mas Gibran lain karena beliau pernah diusung eh, ketika mengikuti Pilwakot di Iya, Solo kan begitu. baik, Uh-uh. baik, Prof. Tapi isunya ya, Prof. Sofa, hari ini untuk Kaisang sendiri akan dipilih menjadi Ketua Umum PSI, begitu. Iya, Nah, kalau dari betul betul. prediksi Anda sendiri bagaimana, Prof? Kalau saya kok enggak ya, saya enggak. Heeh. Saya rasa eh, eh, beliau dan keluarganya orang yang sudah sangat paham politik, perlu Hmm. kehati-hatian gitu ya. Jadi kalau katakanlah tiba-tiba melangkah langsung masuk ke pucuk itu kok nggak Langsung mungkin jadi karena itu ketua tuh akan kayaknya tidak mungkin ya begitu ya, Prof? justru Hmm. justru pada saat yang sama sebenarnya kan ada rongga besar kalau dia mau masuk ke sana kan seperti dalam tanda petik akan nggak kuat gitu loh Mbak akarnya gitu. Kecuali Hmm. lain kalau kemudian dia masuk di awal membangun entah dari kalau anggota biasa nggak mungkin ya tadi anak Hmm. sekelas presiden, tapi dia Ya. mungkin menengah ke atas sedikit gitu, tapi dia pelan-pelan akan membangun kekuatan. Tapi kalau langsung jadi ketua kayaknya Menurut saya kok enggak begitu. ya, Kalau Prof ya. memaksakan langsung ya karena rongga basisnya akan lebih longgar malahan. Lebih berongga nggak Hmm. kuat. Baik, baik. Prof, tapi kalau kita ngomongin soal PSI-nya sendiri, Prof. Sofa, bagaimana sih analisis Prof. Sofa terkait dengan perolehan suara PSI dalam pemilu 2024 dengan bergabungnya Kaisang ini? Oke, kalau saya relatif tidak terlalu optimis ya untuk Mm-mm. pemilu nanti. Ya mungkin eh, apa namanya dia akan tetap memperoleh suara banyak itu mungkin khususnya dari kalangan muda. Tapi Mm-mm. kemudian untuk menjadi katakanlah berapa besar ya yang ke atas begitu masih kurang begitu beliau PSI itu karena kan eh, butuh lah ya penetrasi-penetrasi yang luar biasa untuk Mm-mm. kemudian mencari kekhasan partai atau begitu atau menguangkan Heeh. kekuatan partai yang lebih lebih optimal di Indonesia yang katakanlah sangat sangat luas dan sangat beragam. Tapi kalau Artinya, dia heeh. gimana Artinya Mbak? masuknya Kaisang ini masih kurang gitu ya untuk mendongkrak PSI untuk suara PSI sendiri ya, Prof? Ya, kalau dalam jangka pendek saya yakin masih masih kurang terlalu baik begitu ya, kurang-kurang terlalu optimal. Tapi sebagai langkah strategis ke depan itu sudah pilihan yang maksimal bagi partai begitu. Artinya kalau untuk jangka panjang ya Ya, ini pilihan yang terbaik gitu. Tapi kalau untuk langkah pendek begitu untuk suara PSI sendiri masih dikatakan kurang begitu ya menurut analisa Anda. ya, Tapi kemudian bagaimana Prof. Solfa dengan dampak terhadap hubungan Jokowi PDIP sendiri? Nah, apalagi mengingat pedoman PDIP ini kan melarang Prof untuk keluarga kader punya pilihan politik yang berbeda. Nah, itu gimana? nah, kalau ini agak sulit dijawab ini. Saya terus terang agak sulit dijawab ini karena kan sebenarnya kalau dengan pilihan Kaisar terakhir itu kan hanya sudah kesekian kali kan kita Mm-mm. melihat gestur beliau presiden itu Mm-mm. tidak hanya di PDI begitu ya. Tapi nyatanya kemudian ada apa ya representasi di beberapa media bahwa beliau baik-baik saja kan dengan Bu Mega kan Mm-mm. begitu ya presiden nyaman-nyaman saja kemudian ngobrol juga canda-canda biasa begitu ya atau barangkali bagi PDI masih belum terlalu signifikan lah Mbak mungkin. Jadi ya Mm-mm. kayaknya sih baik-baik saja lah, nggak ada apa-apa dengan beliau dengan PDI nanti Oke, gitu. Karena tapi kan tapi ya kekuatan PSI belum terlalu besar gitu. Heeh. Tapi dengan bergabungnya Kaisang ke PSI ini kenapa nggak ke PDI gitu kan misalkan Prof, Hmm. ini kan PDI justru responnya ya eh, ya udah kita nggak terlalu pusing gitu kan, silahkan saja begitu kan, hak ini adalah hak gitu, semua untuk memilih mau ke partai mana gitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa PDI memang tidak mau ambil pusing atau justru ada kekecewaan dari PDI sendiri, Prof? Sebenarnya kita melihat PDI seperti itu kan sudah dari kemarin-kemarin ya. Hmm. PDI juga merasa bahwa ya silakan aja kalau nggak berkoalisi Hmm. kita juga bisa sendiri kan sering ada pernyataan begitulah lebih kurang beli begitu. Saya rasa apa ya sebagai kekuatan partai yang besar tetap harus dijaga kan hal itu ya tidak
tidak menunjukkan kekhawatiran sebagai sebuah partai yang siap betul-betul bersaing gitu di pemilu 2024 gitu, dan sangat percaya diri memang menurut saya PDI untuk memasuki Hmm, 2024 ini begitu. Walaupun baik. hari ini paling koalisinya kan hanya PP3 ya. Ya. PSI pun kemungkinan besar akan ke Prabowo dan Pak kawan-kawan. Prabowo. Baiklah, berarti Prof. Sofa kita akan lihat lagi memang dengan dinamisnya politik ini sendiri ya, Prof. Banyak hal yang harus memang kita lihat lagi dan cermati ke depan kira-kira kemana sih arah arah para partai politik ini Oke, jelang Pilpres 2024 tentunya. Terima kasih Prof. Sofa, Guru Besar dari Universitas Jenderal Sudirman. Profesor Sofa Marwah telah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Terima kasih. Nanti kita terima ngobrol-ngobrol lagi, kasih. Prof. Terima kasih Terima kasih waktunya. Selamat sama-sama. siang. Selamat siang.